Dugaan korupsi program makan bergizi gratis di Cilacap makin panas nih. Jadi setelah ditemukan seratusan titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang diduga fiktif, Komisi 9 DPR RI tegas minta kasus ini diusut tuntas karena curiga ada keterlibatan pihak lain. Gimana enggak? Karena Pemkab Cilacap nemuin sekitar 100 titik SPPG yang ternyata enggak ada bangunan fisiknya sama sekali. Yang bikin geleng-geleng kepala, beberapa titik ini ada misalnya di tengah hutan, sawah, sampai area pemakaman. Nah, temuan Zong ini memperkuat dugaan adanya praktik jual beli titik SPPG fiktif, dan Wakil Ketua Komisi 9 DPR Charles Honoris menilai permainan skala besar kayak gini nih nggak mungkin cuma dilakuin selama 3 tersangka yang sudah ditahan Kejaksaan Agung. Makanya Komisi 9 mendesak aparat penegak hukum untuk ngebongkar semua pihak yang terlibat, baik dari internal maupun eksternal Badan Gizi Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan untuk kurang suatu apapun. Semoga selalu menjadi pribadi yang sukses dan bersahaja. Ada berita terbaru dan viral dari Jawa Tengah. Loh kok bisa? Iya, ini bukan dari Ahmad Lutfi ya, yang sangat ketol dengan dari jalan-jalan yang bolong kemudian ditambal dan sekarang dijuluki Gubernur Tambal. Tetapi dari embek yang ternyata itu banyak yang fiktif, bahkan ratusan. Nah inilah ya yang kemarin sangat dicecar oleh Fatimah Az-Zahra sebagai Wakil Ketua BEM yang mengatakan bahwa ya dari program embek itu nggak relevan dengan keadaan Indonesia. Ketika dari anak-anak yang ada di pedalaman ya yang mengatakan bahwa mereka itu kata pendukung Prabowo ya, program embek ini amat sangat dibutuhkan oleh orang-orang anak-anak di pedalaman yang ketika mereka itu datang ke sekolah melewati sungai-sungai, berenang, jalan-jalan yang becek. Kata lucu sekali. Dan diskakmat oleh Fatimah Az-Zahra mengatakan jika mereka mendapatkan layak untuk mendapatkan dari embek untuk mengisi perut mereka yang lapar, itu sangat minor sekali dengan perjuangan mereka dengan melewati jalan-jalan yang rusak, dengan melewati sungai, ya, dengan berenang untuk ke sekolah. Bayangkan jika dana embek itu digunakan untuk membangun jembatan, kemudian dari pendidikan fasilitas yang layak, otomatis mereka bukan hanya sekedar bisa berkualitas ya, tetapi ketika mereka menjadi pintar dengan dari kualitas pendidikan, mereka akan mengenyangkan mereka ketika mereka selesai menyelesaikan pendidikannya dan menjadi orang sukses. Menarik gak? Dan seperti apa selengkapnya? Yuk kita simak. Alamatnya ada, dapurnya tidak ada. Tim investigasi menemukan sekitar 100 titik dapur MBG fiktif di Kabupaten Cilacap. Temuan tersebut mengejutkan karena sejumlah lokasi yang tercantum justru berada di area yang tidak semestinya, mulai dari kawasan hutan hingga area pemakaman. Kasus ini memunculkan pertanyaan mengenai validitas data dan pengawasan dalam pelaksanaan program. Sejumlah pihak pun mendorong agar temuan tersebut ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Menurutmu, bagaimana bisa sebuah dapur terdaftar di lokasi yang bahkan tidak digunakan untuk aktivitas tersebut? Jumlah dapur MBG di Cilacap ada lebih dari 300 titik dan hampir sepertiganya ternyata diduga fiktif. Bisa-bisanya uang negara berpotensi terbuang untuk dapur MBG siluman yang lokasinya disebut berada di tengah hutan, sawah, hingga kuburan. Dari hasil investigasi, sekitar 100 titik diduga tidak memiliki bangunan sama sekali. Gimana kejelasannya? Yuk pasannya. Kami pastikan bahwa program MBG di Kabupaten Cilacap akan tetap berlanjut dan pelaksanaannya kita akan atur sebaik mungkin. Terkait yang tadi ada 100 titik fiktif itu gimana? Ya, jadi kemarin tim investigasi dan Korwil sudah mengadakan rapat bersama. Ternyata sudah muncul sekitar lebih kurang 300 titik lebih di Kabupaten Cilacap, yang mana setelah didatangi oleh kepala SPPG yang ditunjuk oleh BGN Pusat, titik itu tidak ada bangunan apapun, ada yang di tengah hutan, ada yang di tengah sawah, ada yang di tengah kuburan. Nah, jadi bahwa isu jual beli titik kemudian titik fiktif yang memang benar adanya, ya ini yang harus kita benahi. Kemarin hasil rapat terakhir dengan tim investigasi, untuk sementara portal pendaftaran pembukaan titik SPPG ditutup
Kemudian untuk titik fiktif yang sudah teridentifikasi dihapus terlebih dahulu, baru kemudian kita akan lanjutkan lagi programnya. Ya Pak, dijelaskan Pak, kemarin sempat muncul statement terkait adanya 100 titik sebagai fiktif Pak, sudah jelaskan Pak. Soal terkait pernyataan dari Ibu PLT Bupati Cilacap yang menyampaikan bahwa ada 100 SPPG fiktif itu tidak benar adanya, karena di data kita memang mungkin di 100 SPPG yang sedang tahap pembangunan, tapi itu bukan fiktif. Itu sebenarnya kondisinya gimana sih Pak Yuda? Yang belum itunya, kondisi real di lapangannya bagaimana Pak? Kalau untuk di real di lapangan itu memang sedang proses pembangunan Pak. Itu ada 114 SPPG yang sedang tahap pembangunan. Kalau untuk fiktif itu tidak dibenarkan. Artinya memang titik itu sudah benar didaftarkan ke BGN atau bagaimana Pak? Ya, sudah, itu 114 itu sudah ada ID SPPG-nya. Tinggal nunggu operasional seperti itu. Terkait progresnya yang belum segera muncul itu faktor apa sih Pak Yuda? Atau memang kembali kemitraan atau gimana Pak? Kalau itu kembali ke kemitraan. Tapi berarti sampai hari ini belum jalan itu ya Pak? Untuk 100 SPPG tersebut belum Bapak. Itu belum jalan, juga termasuk yang disampaikan sama beliau SPPG yang ada di tengah hutan dan di makam itu tidak benar adanya. Itu sebenarnya alokasi untuk Cilacap awalnya berapa, terus sampai saat ini yang sudah beroperasi berapa, dan yang belum berapa? Kalau untuk data itu mungkin nanti akan dijelaskan oleh KPPG Sleman. Kalau di data di kita itu yang sudah operasional per hari ini di Kabupaten Cilacap itu ada 196 SPPG yang sudah melayani. Memang juga belum mendapat alokasi anggaran dari BGN ya, karena memang belum beroperasi gitu ya? Belum. Apa ada target operasionalnya kapan gitu kira-kira Pak kalau itu? Kalau menurut aturan dari BGN itu sendiri itu kan ada batas waktu pembangunan itu 45 hari. Tapi biasanya ada kendala mungkin di lapangan itu bisa melebihi dari 45 hari. Benar, kalau yang sudah melebihi tenggat waktu itu akhirnya nanti kan gimana Pak Yuda? Kalau untuk yang melebihi tenggat waktu itu akan dievaluasi lagi Bapak. Karena itu banyak faktor. Dalam kepemimpinan yang lama memang ada beberapa, saya belum tahu jumlah pastinya, tetapi kalau memang di Cilacap ada 100 berarti kan jumlahnya bisa ratusan ya. SPPG atau virtual account yang secara fisik tidak ada bangunannya, dan ini adalah sesuatu pelanggaran hukum yang luar biasa ya. Ini harus diusut dan dilakukan penegakan hukum terhadap para pelaku. Saya punya keyakinan bahwa untuk melaksanakan operasi sebesar ini tidak hanya 3 orang pimpinan BGN saja yang terlibat. Jadi saya rasa mungkin masih ada banyak pegawai di internal BGN yang terlibat dan harus diusut secara tuntas agar semua terang benderang, dan memang yang melakukan pelanggaran hukum harus mendapatkan harus ditindak ya secara hukum gitu. Jadi saya mendukung penuh pihak aparat penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan, untuk membuka kasus ini secara terang benderang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam masyarakat Cilacap. Seperti yang kita ketahui bersama, pada saat ada demo dari beberapa pihak, ribuan orang ya, berkaitan dengan makan bergizi gratis, untuk mendukung hal tersebut, saya secara pribadi memang setuju bahwa MBG memang harus dilanjutkan, karena di tatanan paling bawah di masyarakat itu sangat dibutuhkan, masih sangat dibutuhkan, namun tentunya memang harus ada perbaikan-perbaikan. Yang berikutnya, saya tertarik dengan pernyataan sikap
daripada atau pernyataan daripada PLT Bupati Mbak Ami dalam masalah ini yang menyampaikan adanya 100 SPPG fiktif ya. Nah, ini tentunya perlu ada penelusuran, perlu ada bentuk investigasi dari pihak-pihak yang berkompeten. Apalagi hari ini disanggah oleh pihak BGN di Cilacap kalau tidak salah. Pihak BGN hari ini menyanggah bahwa pernyataan PLT Bupati itu tidak benar. Termasuk ada SPPG yang di tengah hutan atau di tengah makam ya, kalau tidak salah seperti itu. Menurut saya untuk memperbaiki isu tentang SPPG fiktif dan dijawab oleh BGN itu tidak benar, saya mendukung manakala pihak APH, khususnya kepolisian, untuk turun tangan melakukan investigasi tentang hal tersebut. Karena saya yakin pernyataan PLT Bupati pasti ada dasarnya dan pasti punya data. Tidak asal bunyi, tidak asbun ya. Kalau Mbak Ami selaku Bupati, kita tahu persis karakternya tegas, tegar, dan siap berhadapan dengan siapapun dan siap menghadapi apapun. Sekali lagi, perbedaan pandangan berkaitan dengan pernyataan PLT Bupati ini sebaiknya ditangani serius oleh pihak APH supaya ada kejelasan dan masyarakat lebih mempercayai program makan bergizi gratis ini tidak akan ada penyalahgunaan ke depannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari maraknya program Mbek yang ternyata banyak yang fiktif, ini menjadi sebuah perhatian yang sebenarnya perlu dikaji ulang. Apakah program Mbek ini sangat mempunyai dampak yang positif atau dampak negatif? Kalau ditemui dampak negatif, kenapa nggak dikaji ulang? Kenapa diteruskan? Kenapa dipertahankan? Yang katanya sampai kiamat pun program ini akan tetap dipertahankan. Kalau bisa sampai 10 tahun, 20 tahun mendatang. Aduh, ini sangat mind blowing banget ya. Seperti yang kita ketahui bahwa program Mbek ini kan banyak yang mengalami keracunan, banyak negatifnya. Bayangkan, untuk program Mbek per tahun itu 336 triliun, ya per hari 1,2 triliun. Di Jawa Barat ada suatu pendirian mobil listrik, itu investasinya senilai sekitar 11 triliun. Bayangkan, jika dari program Mbek itu dialokasikan untuk membuka lapangan pekerjaan, otomatis orang tua mereka mendapatkan pekerjaan, mereka dapat menghidupi anak-anak mereka dengan layak, mereka bisa mengenyangkan anak-anak mereka tanpa harus adanya program Mbek yang menyerap begitu luar biasa dari anggaran pemerintah, yang katanya itu sangat lucu, efisiensi pemotongan dari dana-dana yang ada di pemerintah-pemerintah daerah. Nah, kalau memang ada efisiensi, kenapa utangnya semakin menumpuk gitu loh. 330 triliun, bahkan anggaran di Indonesia itu ya dari pendapatan APBN itu semakin defisit dari 10-an hingga ratusan triliun. Ya, ini kan tentunya menjadi sebuah perhatian yang sangat penting dan perlu dikaji ulang bahwa program Mbek ini amat sangat mempunyai dampak yang negatif. Bahkan dari program Mbek ini, karena saking terjadinya banyak kasus korupsi, otomatis investor itu nggak pada percaya ketika mereka akan menginvestasikan dana mereka. Karena dari sistem, ingat ya, sistem pengelolaan dan sistem hukum yang ada di Indonesia itu sangat lemah gitu guys ya. Bayangkan dari program Mbek ya yang mempunyai sebuah dana yang kemudian dikorupsi, para koruptornya itu paling dihukum berapa tahun atau bahkan mereka bisa lenggang kangkung di mall, kemudian jalan-jalan ke luar negeri. Ya karena apa? Sistem dari hukumnya itu yang sangat ringan dan bahkan sangat sepele ya. Apalagi bagi tahanan yang mempunyai duit yang begitu wah gitu ya, yang bisa menyogok para sipir atau bahkan pejabat yang berwenang. Semoga saja menjadi kajian yang perlu dikaji ulang dan semoga dari program-program pemerintah yang mengeluarkan di yang
jangan di luar Nurul lah gitu ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.